Lesson minggu ke-7. Sistem Linear ODEs, sistem persamaan diferensial atau PD simultan. Sistem persamaan diferensial atau PD simultan. Simultan berarti sekaligus. Dalam hal ini, Xt dan Yt adalah sekaligus solusi persamaan. dx per dt adalah fungsi dari t, x, dan y. dy per dt adalah fungsi t, x, dan y yang lain. Sistem tingkat 2 atau order 2 punya dua konstanta solusi. Di samping itu juga ada tiga persamaan, yaitu dx per dt dari fungsi t, x, y, dan z, dy per dt fungsi kedua t, x, y, dan z, dan dz per dt fungsi ketiga dari t, x, y, dan z. Sebenarnya kalau x adalah jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan, maka dx per dt adalah kecepatan dari mobil kendaraan yang pertama. Kalau y adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua, maka dy per dt adalah kecepatan dari mobil yang kedua. Demikian juga kalau ada 3, dz per dt adalah kecepatan dari mobil atau kendaraan yang ketiga. Sebagai contoh, Tx per dt sama dengan 4x tambah y, dy per dt sama dengan y kurang 2x. Kalau misalnya x adalah jarak yang ditempuh oleh mobil pertama dan y adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua, maka dx per dt adalah kecepatan dari mobil pertama. dy per dt adalah kecepatan dari mobil kedua. Nah, hubungannya yang pertama ini adalah dx per dt sama 4x tambah y. Kecepatan mobil pertama sama dengan 4 kali jarak yang ditempuh oleh mobil pertama ditambah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua. dy per dt adalah kecepatan mobil kedua sama dengan jarak yang ditempuh oleh mobil kedua dikurangi 2 kali jarak yang ditempuh oleh mobil pertama. Dengan syarat awal atau initial condition, x0 nya 3 dan y0 nya minima. Tentukan solusi sistem persamaan diferensial atau SPD, atau sebut juga PD simultan. Jadi sistem persamaan diferensial sebut juga PD simultan. Solusi ada 3 cara penyelesaian ini. Bisa dx per dt nya kita turunkan menjadi turunan kedua dengan mendiferensialkan terhadap t. Cara kedua adalah mendiferensialkan dy per dt menjadi turunan kedua. Ini dengan nama, dua cara ini adalah dengan substitusi dan eliminasi. Sedang cara ketiga adalah menggunakan persamaan matriks dan penyelesaian x dan y nya dengan aturan Cramer. Kita masuk dengan cara pertama. Cara pertama, kita mau turunkan dx per dt menjadi turunan kedua, ya. dx per dt 4x tambah y. Ini didiferensialkan
terhadap X. Maka dx per dt diturunkan terhadap T menghasilkan turunan kedua d kuadrat X per dt kuadrat. 4 kali turunan X terhadap T adalah dx per dt, turunan Y terhadap T dy per dt. Dari soal kita lihat bahwa dy per dt sudah diketahui. Maka dy per dt ini kita ambil dari sini. Dy per dt yang ada di soal kita substitusi kita ganti dy per dt nya dengan Y kurang 2X. Kita ganti jadi d kuadrat X per dt kuadrat 4 dx per dt ditambah dimana d per dt nya adalah Y kurang 2X. Kita substitusi Y kurang 2X. Kita substitusi Y kurang 2X. Nah, di sini kita butuh fungsi X saja. Turunan kedua X, turunan pertama X terhadap T, X sendiri, dan Y ini harus kita substitusi dalam X. Nah, yang mana? Kalau sini karena tadi sudah dipakai yang Y-nya dari DL yang kita ganti adalah dy per dt Y kurang 2X, Y ini mau diganti, maka yang tidak boleh memakai yang ini lagi, akan terjadi siklus yang disebut lingkaran setan. Jadi nilainya balik ke situ lagi. Oleh karena itu kita menggunakan Y yang lain. Maka dx per dt Y ini yang sebelah kanan, 4x nya dipindahkan ke kiri sama dengan Y. Nah, ini yang Y ini yang kita substitusi ke ini. Jadi Y ini kita substitusi ke dalam persamaan ini, di mana Y adalah dx per dt kurang 4x. Kita ganti d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan 4 dx per dt ditambah Y nya adalah dx per dt kurang 4x. dx per dt kurang 4x dikurang 2x. Jadi ini adalah Y yang dari dx per dt kurang 4x. Kemudian kita nama yang sama kita jumlahkan. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan, ini ada nama yang sama, 4 dx per dt ditambah 1 dx per dt. 1 artinya 4 tambah 1 adalah 5 dx per dt. Kemudian kurang 4x ditambah kurang 2x adalah min 6x. Kemudian semua fungsi x nya kita pindah ke kiri, maka terjadi d kuadrat X per dt kuadrat dikurang 5 dx per dt tambah 6x sama dengan 0. Di sini tidak ada fungsi t seperti t kuadrat atau cos t atau sin t atau e pangkat 5t. Nah, ada. Berarti ini adalah PD tingkat 2 homogen, ya. PD linear tingkat 2 homogen. Kita gunakan operator D. Terjemahannya dalam operator D ini adalah d kuadrat X, dan ini dx per dt adalah sebagai dx tambah 6x
sama dengan 0. Ingat, tidak ada fungsi T, berarti ini adalah PD linear tingkat 2 homogen. Yang sama adalah X, kita keluarkan. D kuadrat kurang 5D tambah 6 kurung kali X sama dengan 0. X tidak mungkin 0 karena bentuk eksponensial, maka D kuadrat min 5D tambah 6 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan Eigen. Jadi persamaan Eigen adalah alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Kita faktorkan ya. Kita faktorkan jumlahnya min 5, hasil kalinya 1 kali 6, 6. 6 berapa kali berapa? 2 kali 3, karena negatif 2, negatif 3. Karena negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5 ya. Min 2 tambah min 3 adalah min 5, hasil kalinya min kali min plus 2 kali 3, 6, plus 6. Jadi alfa 1 adalah 2 atau alfa 2 adalah 3. Ini boleh terbalik ya. Maka dari sini kita dapat, karena ini X ya, di sini adalah X homogen. X homogen adalah ya, X homogen adalah karena mempunyai dua akar yang berbeda, maka X homogen adalah C1 E pangkat alfa 1T. Berarti ini karena tadi adalah dxPdt, maka sini dalam fungsi T. C1 X homogen adalah C1 kali E berpangkat alfa 1T tambah C2 kali E pangkat alfa 2T. Maka X homogen adalah C1 E pangkat alfa 1-nya 2, C2 tambah C2 E pangkat alfa 2-nya adalah 3. Karena sini tidak ada fungsi T, maka langsung kita dapat XT-nya adalah X homogen. Sebenarnya X homogen tambah X partikular atau X khusus. Tapi karena tidak ada fungsi T, maka X partikularnya 0. Jadi XT adalah sama dengan X homogen. Maka XT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Kalau kita lihat dari soal tadi, bahwa Y itu adalah dxPdt kurang 4X, maka dari X kita bisa cari dxPdt. Kita salin dulu. XT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Maka ya, ini kita salin nih XT nya. Kemudian karena tadi ada hubungan bahwa Y adalah dxPdt kurang 4X. Nah, maka kita cari karena YT adalah dx per dt dikurang 4x, yang mana kita ambil tadi dari Y adalah dx per dt dikurang 4x. Oleh karena itu dx per dt kita cari. Dx per dt
sama dengan C1 kali E pangkat U kali U aksen. 2T aksen 2 kali 2. Ya. C1 kali E pangkat U, U-nya 2T, E pangkat U kali U aksen. Jadi E pangkat U kali 2. Ya, 2T aksen adalah 2. Ditambah C3 kali E pangkat U kali U aksen. Jadi E pangkat 3T kali 3T aksen. 3T aksen adalah 3 kali 3. Nah, kita tahu tadi bahwa YT itu adalah DX PDT dikurang 4X. Berarti kita cari DX PDT sudah tahu 4X berarti 4 kali XD. 4 kali ini. Kalau ST-nya ini berapa 4X? 4 kali ini. 4 kali C1 E pangkat 2T 4 kali tambah 4 kali C2 C2 kali E pangkat 3T ya. Nah, ini diapakan? Dikurangi. Nah, kita kurangi. Kita tahu DX PDT kurang 4X adalah YT. Nah, DX PDT kurang 4X, DX PDT kurang 4X adalah YT. Ini YT. Ini adalah pengurangan ke bawah, susun ke bawah. 2C1 kurang 4C1 adalah min 2C1 E pangkat 2T, nama yang sama. 3 kurang 4 min 1, jadi min C2 E pangkat 3T. Inilah YT. Ini tadi XT. Maka kita perolehlah solusi umum PD dari PD semutan atau dari sistem persamaan diferensial dan salin. XT nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 kali E pangkat 3T. YT nya baru kita peroleh tadi min 2C1 ya, min 2C1 E pangkat 2T dikurang C2 E pangkat 3T. Ini adalah solusi umum persamaan diferensial dari PD semutan. Kalau tanpa diketahui secara awal, maka ini sudah selesai. Tapi karena diketahui dalam soal adalah dengan syarat awal X0 sama dengan 3 dan Y0 sama dengan min 5, maka ingin yang kita cari adalah solusi sistem solusi PD dari sistem persamaan diferensial tersebut. Karena syarat awal diketahui X0 sama dengan 3 dan Y0 sama dengan min 5, maka kita ingin mencari solusi PD di kata umum hilang. Kalau ada umum pasti mengandung C1 dan C2. Di mana C1 C2 nanti berupa bilangan, maka jawabannya bukan solusi umum PD tapi solusi PD, kata umumnya hilang. Nah, karena X0 sama dengan 3 ya, X0 sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaannya. X0 sama dengan C1 E pangkat 2 kali 0 ditambah C2 kali E pangkat 3 kali 0, jadi E pangkat 0. Ini diketahui sama dengan 3, maka E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 0 adalah 1, C1 kali 1 C1 ditambah C2 kali 1 C2, ini diketahui sama dengan 3. Kemudian Y0 sama dengan min 5, kita masukkan ke dalam YT. Y
T nya ganti 0, min 2C1 E pangkat 2 kali 0, 0 tambah dikurang C2 E pangkat 3 kali 0, 0 diketahui sama dengan min 5. Diketahui E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 0 adalah 1, min 2C1 kali 1, min 2C1, min C2 kali 1, min C2. Ini sama dengan min 5. Kalau ini kita eliminasi, kebetulan C2 dan min C2 berlawan tanda, supaya hilang diapakan? Dijumlah. Kalau sama dikurangi. Dijumlah, C1 tambah min 2C1 adalah min C1, min 5 tambah 3 adalah min 2. Kalau ini kita kali min 1, maka kali min plus dikali min plus, maka C1 adalah 2. Jika C1 dengan 2 dan kita ketahui C1 tambah C2 adalah 3, bahwa C1 tambah C2 adalah 3 di sini, dan C1 dikali oleh 2, kita tertulis nih C1 adalah sama dengan 2 dikurangi, maka C2 adalah 1, yaitu 3 dikurang 2 ada 1, atau disubstitusi juga boleh. Jadi C1 sama dengan 2, C2 sama dengan 1. Nah, tadi kita ketahui solusi umum ini. Sekarang kita ganti C1 dan C2 nya. C1 kita ganti dengan 2, C2 kita ganti dengan 1. Maka solusi PD persamaan diferensial, jadi kata umumnya sudah hilang. XT sama dengan, di sini C1 nya kita ketahui sama dengan 2, C1 E pangkat 2T, C1 nya adalah 2, jadi 2 kali E pangkat 2T, kemudian ditambah C2 E pangkat 3T. C2 kita ketahui, sudah kita hitung dapat 1, maka C2 diganti dengan 1 tambah 1 kali E pangkat 3T. 1 kali E pangkat 3T tetap plus E pangkat 3T. Demikian juga YT nya. YT nya sini adalah min 2C1 E pangkat 2T, di mana C1 nya adalah 2, maka YT adalah min 2C1, jadi min 2 kali 2 ya. C1 nya adalah 2, min 2 kali 2 adalah min 4, min 4 E pangkat 2T, min 4 E pangkat 2T. Di sini min C2 E pangkat 3T. Kita tahu C2 adalah 1, jadi min C2 min 1 kali E pangkat T. Min 1 kali E pangkat 3T adalah min E pangkat 3T. Maka inilah solusi PD nya, jawaban akhirnya. Atau dengan kata lain, XT ini adalah jarak yang ditempuh oleh mobil pertama, yang YT adalah jarak yang ditempuh oleh mobil kedua dalam fungsi T, dalam fungsi waktu T. Cara kedua adalah kita mendiferensialkan dPdt menjadi turunan kedua. Kalau cara pertama tadi dSPdt menjadi turunan kedua, sekarang dPdt atau kecepatan mobil kedua yang menjadi turunan kedua. Kita salin dy per dt sama dengan y kurang 2x. Ini didiferensialkan terhadap x, terhadap t, ya, terhadap t, karena ini dy per dt. Maka dy per dt menjadi turunan kedua d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan y diturunkan terhadap t menghasilkan dy per dt.
kurang 2 kali X turunkan terhadap T adalah dx per dt. Karena ini turunan kedua dan turunan pertamanya ada dalam Y, maka dx per dt kita harus substitusi sehingga dalam fungsi Y. Kita lihat sini bahwa di soal ada dx per dt. Dx per dt ini kita substitusi ke ini. Kita ganti sehingga d kuadrat y per dt kuadrat sama dengan dy per dt dikurang 2 kali, di mana dx per dt adalah 4x tambah y. 4x tambah y. 4x tambah y ya. 4x dx per dt adalah 4x tambah y. Kemudian kita selesaikan d kuadrat y per dt kuadrat d per dt dikurang 2 kali 4 8x ya, min 2 kali 4x, benar min 2 kali y, min 2y. Nah, di sini ada turunan kedua y terhadap t, turunan dy per dt ya, dy per dt. Maka x ini harus kita substitusi dalam fungsi y. Dari mana? Karena ini sudah pakai, maka kita gunakan di sini. Di sini ada min 2x, ini ada min 8x. Nah, misalnya yang ini kita pindahkan min 2x pindah ke kiri menjadi plus 2x. Terus y tetap, min 2x pindah ke kiri menjadi plus 2x, y tetap, dy per dt pindah ke kanan jadi min dy per dt. Maka 2x ini ya yang kita substitusi, maka ini dipecah menjadi d kuadrat y per dt kuadrat dy per dt min, karena ini ada 2x maka min 8x dipecah menjadi min 4 kali 2x. Nah, 2x inilah yang kita substitusi ya, substitusi ke 2x. 2x itu adalah y kurang dy per dt. Kita ganti d kuadrat y per dt kuadrat adalah dy per dt min 4 kali 2x itu adalah tadi y dikurang dy per dt, y dikurangi dy per dt, y dikurangi dy per dt. Di belakangnya ada min 2y. Inilah 2x itu nilainya ini, y kurang dy per dt. Kita selesaikan d kuadrat y per dt kuadrat dy per dt min 4 kali y, min 4y, min kali min plus 4 kali dy per dt min 2y. Nah, ini bisa kita jumlahkan dy per dt dengan 4 dy per dt. D kuadrat y per dt kuadrat 1 dy per dt ditambah plus 4 dy per dt, 1 tambah 4 jadi 5 dy per dt min 4y tambah min 2y min 6y. Kemudian semuanya dipindahkan ke ruas kiri. Kalau ada fungsi t tetap sebelah kanan. Di sini kebetulan tidak ada fungsi t, jadi d kuadrat y per dt kuadrat dikurangi 5 dy per dt dipindahkan ke ruas kiri, pindahkan di plus 6y sama dengan 0. Kalau ada fungsi t berada di sebelah kanan, apakah polinom, apakah trigonometri sin 2t cos 2t, apakah eksponensial e pangkat 3t misalnya. Nah, ini kita selesaikan dengan operator D. Ini adalah d kuadrat y kurang 5 dy
tambah 6Y sama dengan 0. Y nya kita faktorkan atau keluarkan. D kuadrat min 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Ini adalah PD tingkat 2 linear homogen, ya. Homogen. Y tidak mungkin 0, maka ini yang sama dengan 0, yang disebut persamaan eigen. Persamaan eigen adalah alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan. Alfa jumlahnya min 5, asli kali 1 kali 6. Jadi min 2 min 3. Karena min 2 tambah min 3 min 5, asli kalinya min kali min plus 6. 2 kali 3. Jadi alfa 1 plus 2 atau alfa 2 adalah 3, atau terbalik. Mempunyai dua akar yang berbeda. Maka kita dapat Y homogen adalah C1 E pangkat alfa 1T ditambah C2 E pangkat alfa 2T. Maka solusi homogennya C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Nah, di sini tidak ada solusi partikulernya karena sama dengan 0. Kalau ada partikulernya kita harus cari. Selanjutnya kita dapat YT sama dengan solusi homogen. Di sini harusnya kan tambah solusi partikuler, tambah YP atau Y khusus. Tapi karena tidak ada, ya YT nya adalah sama dengan Y homogen, maka YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Inilah YT, solusi umum PD untuk YT. Nah, setelah kita dapat YT, kita ingin mencari XT nya. Untuk itu kita lihat di awal tadi bahwa kalau YT sudah kita dapat, maka mencari SD di sini 2X adalah Y min DY PDT. Ya. Untuk mencari X kita menggunakan 2X adalah Y dikurang DY PDT. Jadi kita untuk mencari X kita gunakan 2X adalah Y dikurang DY PDT. Ya, ini diambil dari persamaan ini. 2X sama dengan Y kurang DY PDT. Y sudah tahu. Nah, sekarang kita cari DY PDT. Ya. Kalau Y nya sama dengan C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T, maka DY PDT sama dengan C1 E pangkat 2T E pangkat U kali U aksen. 2T aksen adalah 2 ditambah C2 dikali E pangkat 3T diturunkan E pangkat U kali U aksen. 3T diturunkan 3. Nah, tadi di sini Y dikurang D PDT. Salin dulu. YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Ya, kita salin ya. YT. Kemudian YT diapakan? Dikurang DY PDT. Salin lagi DY PDT. Baru kita peroleh tadi DY PDT adalah 2C1
E pangkat 2T tambah 3C2 E pangkat 3T. Nah, ini diapakan? Ini adalah dikurangi Y dikurang D PDT, kita kurangi menghasilkan, ya, kita kurangi menghasilkan 2X. Jadi 2XT ini menghasilkan 2X. 2X berarti 2XT sama dengan C1 dikurang 2C1 adalah min C1 E pangkat 2T ditambah C2 dikurang 3C2 adalah min 2C2 E pangkat 3T. Ini 2 kali ST. Supaya 2 menjadi 1, ini persamaan ini dikali dengan setengah. Kita kali setengah, ini hasilnya XT sama dengan min setengah C1 E pangkat 2T min 2 kali setengah min 1, jadi min C2 E pangkat 3T. Maka solusi umum PD adalah kita salin XT nya min setengah C1 E pangkat 2T dikurang C2 E pangkat 3T. YT adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Jadi solusi umum PD nya demikian. Karena cara awal atau initial conditionnya X0 adalah 3 dan Y0 dengan min 5, maka kita bisa mendapatkan solusi PD nya. Kalau kita lihat jawaban ini dengan jawaban sebelumnya pasti berbeda, karena yang sebelumnya XT nya C1 terbalik letaknya, C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Ini berbeda sekali. Namun karena secara awalnya diketahui, nanti hasil akhirnya sama. Kita lihat di sini X0 sama dengan 3. X0 sama dengan 3, kita masukkan ke dalam XT. Jadi X0 sama dengan min setengah C1 E pangkat 2 kali 0, E pangkat 2 kali 0 E pangkat 0 dikurang C2 E pangkat 3 kali 0 0 sama, ya, E pangkat 0. Ini diketahui sama dengan 3, dimana E pangkat 0 1, E pangkat 0 adalah 1, maka kita dapat min setengah C1 dikurang C2, ya, C2 kali 1 adalah C2 sama dengan 3. Kemudian Y0 nya kita ketahui adalah min 5, maka Y0 adalah C1 E pangkat 2 kali 0, jadi E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 3 kali 0, ini 0. Ini diketahui min 5, dimana E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 0 adalah 1, C1 kali 1 adalah C1 ditambah C2 sama dengan min 5. Nah, jika kedua persamaan ini kita eliminasi, dimana ini ada tandanya berlawanan, supaya hilang dikurangi. Ditambah, ya, ditambah. Karena tandanya berlawanan. Kalau tandanya sama, min atau plus dikurangi. Tapi karena ini tandanya berlawanan, dijumlahkan. Min setengah C1 tambah 1 C1, 1 tambah min setengah adalah setengah C1 sama dengan 3 tambah min 5 adalah min 2. Supaya setengah menjadi 1, ini dikali dengan 2. Dia kali 2, setengah kali 2 ini C1, ini kali 2 min 4. Ini C1 nya bernilai min 4. Dan kita tahu tadi C1 tambah C2 adalah min 5. C1 tambah C2 adalah min 5, dimana C1 adalah min 4, C1 adalah min 4. Kalau kita kurangi, C2 adalah
dikurangi ini menjadi plus 4, min 5 tambah plus 4, min 1. Maka solusi PD ya, dari ini solusi PD di mana C1-nya adalah nilai min 4, C2-nya adalah min 1 ya. Ini substitusi ke sini. Solusi PD adalah XT, C1-nya adalah min 4, berarti min setengah kali min 4 ya. Min setengah kali min 4. Ini min 4, min setengah kali min 4. Min setengah kali min 4 adalah plus 2 E pangkat 2T plus 2. Kemudian dikurang C2. C2 bernilai min 1. Dikurangi min 1 ditambah 1. 1 tidak ditulis. 1 kali E pangkat 3T. Kemudian YT. YT-nya C1. C1-nya bernilai min 4. Min 4 E pangkat 2T ditambah C2-nya bernilai min 1, jadi min E pangkat 3T. Maka solusi PD-nya adalah 2E pangkat 2T tambah XT-nya adalah 2 kali E pangkat 2T tambah E pangkat 3T. YT-nya adalah min 4E pangkat 2T kurang E pangkat 3T. Jadi cara 1 dan cara 2 hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Cara ketiga dengan soal yang sama, yaitu kita mengubah dalam bentuk persamaan matriks. Seperti halnya kita dalam operator D, bahwa dx per dt itu adalah dx diferensial dari x sama dengan 4x ditambah y, sedang dy per dt adalah dalam operator D adalah dy sama dengan y kurang 2x. Kemudian kita kumpulkan X dengan X, Y dengan Y. Dx kurang 4X ya. 4X nya pindah ke kiri jadi min 4X, Y juga pindah ke kiri jadi min Y sama dengan 0. Kalau ada fungsi T, fungsi T-nya adalah sebelah kanan. Demikian hal untuk persamaan kedua, min 2x pindah ke kiri menjadi plus 2x, dy tetap, kemudian y dipindah ke kiri menjadi min y. Sama dengan 0. Nah, persamaan ini kita gabung X dengan X, Y dengan Y. Sama halnya juga jika ada fungsi T, fungsi T-nya sebelah kanan. Dx kurang 4x kita gabung menjadi D min 4x dikurang Y sama dengan 0. Demikian halnya persamaan kedua, ini 2x, Y nya kita gabung D min 1 kali Y sama dengan 0.
Maka dari ini berbentuk adalah sistem persamaan linear homogen. Jadi ini sama dengan 0, homogen. Ini kita ubah dalam bentuk persamaan matriks. Koefisien X adalah D min 4, ini min 1. Koefisien Y adalah min 1, koefisien X adalah 2, koefisien X adalah D min 1. Variabelnya adalah X dan Y. Suku tetapnya adalah daerah sama dengan, kita lihat, daerah sama dengannya adalah 0. Di sistem persamaan linear homogennya, matriks koefisien A kali variabel suku tetap B. Jadi matriks A bersangkar dengan D min 4, min 1, 2, D min 1 adalah matriks 2 kali 2. Matriks variabelnya adalah X1 adalah XY, mungkin dalam bentuk lain adalah X1, X2, dan matriks suku tetap B nya adalah matriks kolom 0. Kemudian kita menghitung determinan A. Determinan dari D min 4, min 1, 2, D min 1. Determinan kedua adalah hasil kali elemen diagonal utama. Jadi D min 4 kali D min 1 dikurangi hasil kali diagonal yang lain, min 1 kali 2. Kuadrat suku yang sama adalah D kuadrat, atau D kali perkalian biasa boleh D kali D. D kali D adalah D kuadrat. D kali min 1 min D, ya, D kali D, D kuadrat. D kali min 1 min D, min 4 kali D, min 4D, min 4 kali min 1 plus 4, min kali min plus 1 kali 2, 2. D kuadrat, D nya kita jumlahkan min 5D, 4 tambah 2, 6. Jadi determinannya adalah D kuadrat min 5D tambah 6. Dalam hal ini kita untuk mencari X dan Y menggunakan aturan Cramer dalam matriks, yaitu X adalah determinan A1 per determinan A. Oleh karena itu sebaiknya kita cari dulu determinan A1. Apa artinya determinan A1? Kolom satunya kita kosongkan, dimana kolom 2 nya tetap kita salin min 1 D min 1. Yang kosong diisi oleh suku tetap B, yaitu matriks kolom 0. Kalau misalnya di sini ada fungsi T, berarti sini misalnya E pangkat T sin T. Di sini. Jadi karena ini matriks suku tetapnya adalah matriks kolom 0, berarti sini adalah 0, 0, sesuai yang ada di matriks suku tetap B nya. Kita salin. Menurut sifat determinan, kalau salah
salah satu kolomnya kolom 0, maka determinannya pasti 0. Itu jika salah satu baris di baris 0, pasti determinannya 0. Nah, mungkin juga kita cari determinan dari determinan A2. Apa artinya determinan A2? Kolom 2-nya dikosongkan. Berarti kolom 1 tetap D-4 dan 2. Yang kosong diisi oleh suku tetap B 00. Karena salah satu kolomnya adalah kolom 0, maka determinannya pasti 0. Selanjutnya kita untuk mendapatkan X dan Y, kita menggunakan aturan Cramer, di mana aturan Cramer XJ adalah determinan AJ per determinan A. Jadi X1 adalah determinan A1 per determinan A, di mana S1 itu adalah X sama dengan X jadi X sama dengan X1 sama dengan determinan A nya. Determinan A1 nya adalah, kalau kita lihat tadi, determinan A1 adalah 0. Misalnya sini determinan A1 adalah 0 per, sedangkan determinan A nya adalah D kuadrat min 5D tambah 6. D kuadrat min 5D tambah 6. Misalnya D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian ini kita lakukan kali silang. D kuadrat min 5D tambah 6 kali X sama dengan 0. Jadi bentuknya ini adalah PD linear tingkat 2 homogen. Kalau sini ada fungsi T non homogen. X tidak mungkin 0, maka D kuadrat min 5D tambah 6 lah yang sama dengan 0, yang disebut persamaan again. Persamaan again. Alfa kuadrat kurang 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Difaktorkan sekali jumlahnya min 5, sekalinya 1 kali 6 6. Maka difaktorkan 6 itu 2 kali 3 karena negatif 2 negatif 3, karena min 2 tambah min 3 min 5, hasil kalinya plus 6. Alfa 1 sama dengan 2 atau alfa 2 sama dengan 3. Maka karena ini adalah X, jadi X homogen adalah mempunyai dua akar berbeda, C1 E pangkat alfa 1 T ditambah C2 E pangkat alfa 2 T. X homogen adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Dalam hal ini XT adalah X homogen ditambah X partikular atau X khusus, karena ini sama dengan 0, tidak mempunyai solusi partikular atau XP, sehingga XT adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T.
dengan cara untuk mendapatkan Y atau sama dengan X2. Kalau sini X dengan X1, Y adalah X2 dengan cara yang sama. X2 adalah determinan A2 per determinan A. X2 sama dengan Y. Y sama dengan X2 sama dengan determinan A2 nya tadi adalah juga 0. Kita tulis ya, determinan A2 adalah 0. Sedangkan determinan A adalah D kuadrat min 5D tambah 6 sama dengan yang tadi. D kuadrat min 5D tambah 6. Kemudian ini lakukan kali silang, maka D kuadrat min 5D tambah 6 kali Y sama dengan 0. Ini juga PD tingkat 2, PD linear tingkat 2 atau order 2 homogen, tidak ada fungsi T nya. Y nak mungkin 0, maka D kuadrat kurang 5D tambah 6 yang sama dengan 0 disebut persamaan Eigen, yaitu alfa kuadrat min 5 alfa tambah 6 sama dengan 0. Sama seperti yang tadi, faktornya sama, jumlahnya minima, AC kali 1 kali 6, 6, maka 6 2 kali 3 berarti min 2 min 3, karena min 2 tambah min 3 min 5, AC kalinya plus 6. Karena tadi sebelumnya sudah menggunakan alfa 1 dan alfa 2, maka berikutnya kita gunakan alfa 3 dan alfa 4. Alfa 3 nya 2, alfa 4 nya 3. Nah, maka karena Y homogen adalah C3 ya, di sini karena alfa 3 dan alfa 4, C3 kali E pangkat alfa 3T ditambah C4 kali E pangkat alfa 4T. Maka solusi homogennya adalah C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 4T E 3T ya. Di sini YT adalah sama dengan Y homogen, seharusnya tambah Y partikular atau Y khusus. Nah, karena ini sama dengan 0, tidak ada solusi partikularnya atau solusi khususnya, maka YT adalah C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Maka solusi umum PD dalam hal ini sementara XT nya adalah C1 E pangkat 2T ditambah C3 E pangkat 3T, dan YT nya C1 C2 sini ya. Di sini tadi C1 C2 dan berikutnya YT C3 C4. C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T, sedangkan YT nya adalah C3 E pangkat 2T, C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Ini adalah solusi
solusi umum PD sementara. Mengapa? Karena C3 dan C4 belum dalam C1, C2. C3 bisa sekian ke C1, C4 sekian C2 atau kombinasi. Untuk mendapatkan C3 dan C4 dalam C1, C2, maka kita menggunakan dari salah satu persamaan diferensial yang di soalnya. Di soalnya tadi dx per dt adalah 4x tambah y, d per dt sama y kurang lain. Kita pilih salah satu dari persamaan diferensial ini. Jadi kalau ada dua persamaan, kita pilih salah satu aja. Apa dx per dt sama dengan ini atau d per dt sama dengan y kurang 2x. Kalau ada tiga persamaan, dipilih dua persamaan dari tiga. Jadi kalau dua persamaan, pilih satu persamaan dari dua persamaan ini. Kalau tiga persamaan, pilih dua persamaan dari tiga persamaan yang ada. Nah, kita pilih misalnya dx per dt adalah 4x tambah y. Ya, kita pilih adalah dx per dt sama dengan 4x tambah y. Jadi kita pilih jadi dx per dt adalah 4x tambah y di mana kita sudah tahu tadi xt-nya adalah tadi xt-nya adalah C1 E pangkat 2T tambah C2 E pangkat 3T. Kita salin. Xt adalah C1 E pangkat 2T ditambah C2 E pangkat 3T. Karena sini kita butuh turunan pertama dx per dt atau kecepatan ya. Dx per dt sama dengan C1 kali E pangkat U ya. E pangkat 2T bentuk E pangkat U kali U aksen 2T aksen 2 C2 kali E pangkat U nya adalah 3T E pangkat U kali U aksen aksennya 3T aksen adalah 3. Kemudian kita sesuaikan dalam salah satu persamaan tadi dx per dt dalam 4x tambah y. Mungkin kita susun ke bawah ya. 4x ini maksudnya 4xt sama ya. 4xt kita tahu xt tadi adalah C1 tambah C1 kali E pangkat 2T tambah C2 kali E pangkat dikali 4 kali 4 4C1 E pangkat 2T tambah 4C2 E pangkat 3T. Kemudian ditambah Y. Y maksudnya adalah YT. Kita salin. YT dari solusi umum PD sementara adalah C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Kita salin. YT adalah C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Nah, karena di sini 4x tambah y berarti dijumlahkan, di mana 4x tambah y adalah dx per dt, maka di sini hasilnya adalah dx per dt. Karena 4x tambah y adalah dx per dt. Di sini yang sama adalah E pangkat 2T, berarti ini 4C1 tambah 4C1 tambah C3 kali E pangkat 2T ditambah 4C2 tambah C4 E pangkat 3T, di mana dx per dt adalah 2C1 E pangkat 2T tambah 3C2
E pangkat 3T kita salin. DSPDT adalah 2C1 E pangkat 2T tambah 3C C2 ya. C2 E pangkat 3T kita salin ya. DSPDT nya sama dengan kita salin 4C1 tambah C3 kali E pangkat 2T ditambah 4C2 ditambah C4 E pangkat 3T. Dengan mengumpulkan E2T dengan E2T, E2T dengan E2T, dan E pangkat 3T dengan E pangkat 3T, maka terjadilah terjadi dua persamaan di sini, kelompok E2T dan kelompok E pangkat 3T. Nah, yang ini kita selesaikan aja. Ini sama dengan 4C1 E pangkat 2T, C3 E pangkat 2T, 4C2 E pangkat 3T, C4 E pangkat 3T. Kemudian 2T E pangkat 2T dengan E pangkat 2T, C1 dengan C1 maksudnya. Sini ada mengandung C1, sini ada C1, kita pindahkan. Berarti 4C1 E pangkat 2T pindah ke kiri, menjadi sini 2C1 E pangkat 2T. Kemudian yang ruas kanannya yang C1 kita pindahkan ke kiri, min 4C1 E pangkat 2T. Ini kita gabung. Kemudian yang 3 ya, ini kita gabung, 3C2 E pangkat 3T, ini kita gabung dengan C3 dengan C2 yang mengandung E pangkat 3T, pindah ke kanan ke kiri menjadi min 4C2 E pangkat 3T. Maka di ruas kanan yang tinggal adalah C3 dan C4, yaitu C3 E pangkat 2T tambah C4 E pangkat 3T. Ini kita keluarkan E pangkat 2T nya, kita jumlahkan 2C1 kurang 4C1 adalah min 2C1 E pangkat 2T. 3C2 kurang 4C2 adalah min 1C2 E pangkat 3T. Ini sama dengan C3 E pangkat 2T ditambah C4 E pangkat 3T. Nah, sekarang kita lihat koefisien E pangkat 2T sebelah kiri sama dengan koefisien E pangkat 2T sebelah kanan. Jadi koefisien E pangkat 2T sebelah kiri adalah min 2C1 sama dengan koefisien E pangkat 2T sebelah kanan adalah C3. Kemudian koefisien E pangkat 3T sebelah kiri adalah Y pangkat 3, sebelah kiri adalah min C2, sebelah kanan adalah C4. Berarti C3 adalah nilainya min 2C1, sedangkan C4 adalah min C2. Ini kita masukkan ke dalam solusi umum PD sementara tadi, sehingga kita akan memperoleh solusi PD, solusi umum PD. Kata sementaranya hilang, dimana C3 kita ganti dengan min 2C1, C4 kita ganti dengan min C2, sehingga terdapat
solusi umum PD XT adalah tadi kita ada XT adalah dalam C1 C2 kita salin C1 E pangkat 2T C2 E pangkat 3T, sedangkan YT C3 dalam C3 C4, C3 nya bernilai C3 nya bernilai min 2C1, C4 nya bernilai min C2. Kita substitusi C3 ganti dengan min 2C1, min 2C1 E pangkat 2T, sedang C4 nya adalah min C2, min C2 E pangkat 3T. Inilah solusi umum PD, bukan sementara lagi. Kemudian ini dengan memasukkan syarat awal atau initial condition, maka kita akan memperoleh nilai C1 dan C2. Karena syarat awalnya diketahui S0 sama dengan 3 dan Y0 sama dengan 5, S0 sama dengan 3 kita masukkan dalam persamaan pada solusi umum PD, maka XT kita ganti dengan X0 sama dengan C1 E pangkat 2 kali 0, pangkatnya 2 kali 0, 0, jadi E pangkat 0, C2 E pangkat 3T, 3 kali 0, 0. Ini nilainya X0 nya adalah 3, dimana E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 0 adalah 1, maka C1 ditambah C2, C1 kali 1 tambah C2 kali 1 sama dengan 3. Demikian kak, Y0 dengan 5 dimasukkan dalam YT. Ini Y0 sama dengan min 2 C1 E pangkat 2T, 2 kali 0, 0. Jadi E pangkat 0 1. Kemudian dikurang C2 E pangkat 3 kali 0, 0. Nilainya tadi Y0 adalah minima, jadi Y0 adalah minima, maka min 2C1 kali 1 min 2C1 min C2 kali 1 min C2 sama dengan minima. Kalau kita lihat dari dua persamaan ini, C2 nya hilang kalau kita jumlahkan. Jadi jumlahkan min C1 adalah min 2. Dengan mengalihkan min 1, maka C1 adalah 2. Setelah dapat C1, sedangkan C1 tambah C2 adalah 3. C1 tambah C2 adalah 3. Mana C1 kita sudah dapat oleh 2. Jika C1 nya kita hilangkan, kita kurangi, maka C2 diperoleh 1. 3 kurang 2, 1. Setelah kita memperoleh nilai C1 dan C2, kita masukkan ke dalam solusi umum PD, maka kita perolehlah solusi PD. Kata umumnya hilang karena C1 C2 dalam bilangan. Maka solusi persamaan diferensial dari sistem persamaan diferensial itu adalah dimana C1 nya 2, C2 nya adalah 1. Kita masuk ke dalam ST. ST adalah C1 nya bernilai 2, jadi 2 E pangkat 2T, kemudian ditambah C2 E pangkat 3T. C2 nya adalah 1 kali E pangkat 3T tambah 1 kali E pangkat 3T. 1 tidak ditulis. Kemudian YT nya min 2C1. C1 sendiri adalah 2.
Jadi min 2 kali 2, min 2C1, min 2 kali 2 adalah min 4, E pangkat 2T. Kemudian min C2, C2 nya sin 1, jadi min 1, min 1 kali E pangkat T, min E pangkat 3T. Maka inilah solusi PD nya. Ini jawabannya akan sama dengan dua cara yang terdahulu. Untuk contoh 2, karena dua persamaan, kita dapat menyelesaikan dengan 3 cara. Pertama dengan eliminasi dan substitusi dari dx per dt diturunkan menjadi turunan kedua. Atau yang kedua, d per dt diturunkan menjadi turunan kedua. Yang ketiga adalah diubah dalam bentuk persamaan matrik. Di materi yang telah dikirimkan, materi itu dalam bentuk persamaan matrik. Kali ini kita gunakan cara eliminasi dan substitusi, di mana dx per dt kita turunkan menjadi turunan kedua. Dx per dt sama dengan x kurang y ditambah t kuadrat. Ini didiferensialkan terhadap T. Dx per dt diturunkan menjadi turunan kedua d kuadrat x per dt kuadrat. X diturunkan menjadi dx per dt turunan pertama. Y turunkan turunan pertama dy per dt. T kuadrat turunkan 2t terhadap t. Karena ini dalam x, maka dy per dt harus kita substitusi. Kita dari soal dy per dt kita substitusi sehingga t kuadrat x per dt kuadrat dx per dt kurang, dimana d per dt adalah x tambah y kurang t. X tambah y kurang t ditambah 2t. Ya, d per dt x tambah y kurang t, x tambah y kurang t. Kita buka tanda kurungnya, maka d kuadrat x per dt kuadrat dx per dt min kali x min x min kali y min y min kali min plus t tambah 2t, sehingga d kuadrat x per dt kuadrat dx per dt min x y, karena dalam x y nya harus kita substitusi. Nah, y yang kita ambil, karena y nya tadi sudah diambil dari ini, maka tidak boleh dari persamaan kedua, tapi kita ambil dari persamaan pertama. Persamaan pertama min y kita pindah ke kiri menjadi plus y, x tetap, dx per dt pindah ke kanan menjadi min dx per dt tambah t kuadrat tetap. Nah, ini kita substitusi y nya ke jadi y yang x dengan min dx per dt tambah t kuadrat kita substitusi ke dalam y ini, x kurang dx per dt ditambah
T kuadrat. Kemudian T tambah 2T adalah 3T. Kita buka kurung. D kuadrat X per dt kuadrat dx per dt kurang X, ini kurang X, min plus dx per dt min T kuadrat tambah 3T. D kuadrat X per dt kuadrat dx per dt tambah dx per dt menjadi 2 dx per dt min X kurang min X menjadi min 2X, kemudian min T kuadrat tambah 3T. Kemudian yang tidak mengandung T atau yang mengandung X dipindahkan ke ruas kiri. D kuadrat X per dt kuadrat 2 kali dx per dt pindah ke kiri menjadi min 2 dx per dt, min 2x pindahkan ke kiri menjadi plus 2x, fungsi T di sebelah kanan, min T kuadrat tambah 3T. Ini adalah PD tingkat 2 atau order 2 non homogen, yang ini tidak sama dengan 0. Selanjutnya dari PD linear order 2 non homogen, kita menggunakan operator D. Ini adalah D kuadrat X, dx per dt adalah dx tambah 2x sama dengan min T kuadrat tambah 3T. Kita faktorkan X nya atau keluarkan X nya. D kuadrat min 2D tambah 2 kali X sama dengan min T kuadrat tambah 3T. Untuk mendapatkan solusi homogennya, maka D persamaan tadi PD tingkat 2 linear non homogen ini, D kuadrat min 2D tambah 2 kali X kita ambil sama dengan 0. X mungkin 0, maka D kuadrat kurang 2D tambah 2 lah yang sama dengan 0, disebut persamaan Eigen. Alfa kuadrat min 2 alfa tambah 2 sama dengan 0. Tidak bisa kita faktorkan cara biasa, maka kita gunakan rumus ABC, di mana sini A nya sama dengan 1, B nya min 2, C nya 2. Selanjutnya kita mencari akar-akar dari persamaan eigennya. Dengan rumus ABC, alfa 12 adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di mana A nya 1, B nya min 2, C nya 2. Maka alfa 12 min B, B nya sendiri adalah min 2 plus minus akar B kuadrat, B nya sendiri min 2, jadi B kuadrat min 2 kuadrat min 4, A nya 1, C nya 2 per 2A, A nya 1. Maka alfa 12 adalah min kali min plus 2 plus minus akar min 2 kuadrat plus 4 min 4 kali 2 8 per 2. 2 plus minus akar dari 4 kurang 8 adalah min 4 per 2. 2 plus minus akar min 4 adalah akar 4 kali akar min 1
per 2. 2 plus minus akan 42. Akar min 1 adalah I per 2. Sehingga alfa 12 adalah 2 bagi 2. 1 plus minus 2 bagi 2 1I. Nah, ini adalah akarnya dalam bentuk bilangan kompleks, di mana A-nya 1, B-nya juga 1. Sehingga solusi dari X homogennya adalah XH. X homogen adalah dalam bentuk bilangan kompleks E pangkat AT kali A cos B kecil T ditambah ya, B besar sin BT. Karena dari kedua sama itu akan muncul juga Y homogen, maka untuk yang S homogen, A-nya kita ambil adalah A1, B-nya B1. Sehingga di Y homogennya A2 dan B2. Kita substitusi. X homogen adalah E pangkat 1T, A-nya 1, A1 kosinus B-nya 1, B1 kali TT, B besar 1, sin B kecil adalah 1 kali TT. Inilah X homogen. Setelah kita dapat X homogennya, kita kembali ke yang pertama adalah diambil luas kanannya 0 untuk mendapatkan solusi homogen, maka kita salin bentuk awalnya untuk mendapatkan solusi partikular atau solusi khusus. Kita salin yang 2 Romawinya bahwa D kuadrat min 2D tambah 2 kali X sama dengan min T kuadrat ditambah 3T. Kita lihat fungsi T-nya luas kanan berbentuk polinom. Maka X partikular sama dengan min T kuadrat tambah 3T dibagi dengan D kuadrat min 2D tambah 2. Maka X partikular atau X khusus adalah seper. Maka penyebutnya kita balik susunannya dari bilangan dulu, dari belakang. 2 kurang 2D tambah D kuadrat. Dari belakang ke depan. Dikali min T kuadrat tambah 3T. Nah, dari hasil bagi itu kita harus tahu turunan dari min T kuadrat tambah 3T yang nilainya 0, yaitu diferensial dari min T kuadrat tambah 3T adalah min T kuadrat turunkan min 2T, 3T turunkan 3. Turunan keduanya kita turunkan lagi min 2 kali 1 tambah 0, min 2 kali 1 tambah 0 di min 2 ya, min 2 kali 1 tambah min 2T turunkan min 2 kali 1 min 2, 3 turunkan 0. Kalau D pangkat 3 ya, D pangkat 3 min T kuadrat tambah 3T min 2 turunkan 0. Jadi kita berhenti sampai turunan kedua sampai D kuadrat. Nah, di sini kita lakukan bagi berekor. 1 dibagi dengan 2 dikurang 2D tambah D kuadrat.
1 dibagi 2, 1 dibagi 2 adalah 1/2. 1/2 kali semua nih. 1/2 kali 2 adalah 1. 1/2 kali min 2D adalah min D. 1/2 kali plus D kuadrat adalah plus setengah D kuadrat. Dikurangi 1 kurang 1, 0. Min kali min plus D. Min kali plus min setengah D kuadrat. D dibagi 2, D dibagi 2, D per 2 atau setengah D. D per 2 atau setengah D. Setengah D kali semua. Setengah D kali 2 D. Setengah D kali min 2D. Setengah D kali min 2D min 1D kuadrat. Setengah D kali min 2, setengah kali min 2 min 1, D kali D kuadrat. Setengah D kali D kuadrat, D pangkat setengah D pangkat 3. Dikurangi D kurang D habis. Ini min kali min plus D kuadrat, plus D kuadrat dikurang ditambah min setengah D kuadrat. 1 tambah min setengah D kuadrat, min kali plus min setengah D pangkat 3. Setengah D kuadrat dibagi 2. Plus bagi plus, setengah bagi 2, setengah kali setengah setengah bagi 2 per 1, setengah kali setengah 1/4 D kuadrat. Nah, kita berhenti sampai D kuadrat karena turunan ketiganya sama dengan 0. Jadi hasil bagi 1 bagi 2 kurang 2D tambah D kuadrat, hasilnya adalah setengah tambah setengah D tambah 1/4 D kuadrat. Maka X partikular, X khususnya adalah salin setengah tambah setengah D ditambah 1/4 D kuadrat dari min T kuadrat ditambah 3T. Sehingga solusi partikulernya setengah kali min T kuadrat tambah 3T ditambah setengah D dari min T kuadrat tambah 3T ditambah 1/4 D kuadrat dari min T kuadrat tambah 3T. Maka solusi partikular XP adalah setengah kali min T kuadrat, jadi min setengah T kuadrat, setengah kali 3T plus 3/2T. Kemudian ini udah selesai ya. Sekarang ini ditambah setengah kali. Nah, nilai ini kita sudah tahu tadi bahwa diferensial dari min T kuadrat tambah T adalah min 2T tambah 3. Diferensial turunan pertama min T kuadrat tambah T adalah min 2T tambah 3. Maka diferensial ini nilainya adalah min 2T tambah 3. Min 2T tambah 3. Kemudian ditambah 1/4 dari turunan kedua. Turunan kedua dari min T kuadrat tambah T adalah min 2. Turunan keduanya adalah min 2. Sehingga solusi partikulernya adalah min setengah T kuadrat tambah 3/2T plus kali min setengah kali 2T T setengah tambah setengah kali 3 3/2
1/4 kali min 2 min 1/2. Sehingga solusi partikulernya min setengah T kuadrat. Ini bisa dijumlahkan. Ini 3/2 adalah 1/2. 1/2 T dikurang T. Ini 1/2 T dikurang 1 T. Tinggal plus setengah T. 3/2 dikurang setengah. 3 kurang 1, 2. 2/2 adalah plus 1. Jadi absis dari solusi partikuler XP adalah min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Maka solusi umum untuk XT adalah X homogen ditambah X partikuler atau X khusus. Maka XT adalah X homogennya tadi. X homogennya adalah E pangkat T kali A1 dalam kurung A1 cos T tambah B1 sin T. Kita salin. E pangkat T kali A1 cos 1T tambah B1 kali sin 1T. Ini solusi homogen tambah solusi partikuler min setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Inilah XT nya, mana solusi homogen tambah solusi partikuler atau solusi khusus. Setelah kita mendapatkan XT nya, selanjutnya kita ingin mencari YT nya. Untuk mencari YT nya, kita kembali ke soal semula. Kalau XT nya diketahui, Y itu adalah X kurang DXP dt tambah T kuadrat. Berarti XT sudah diperoleh, maka DXP dt adalah turunan pertama X terhadap T. Maka kita gunakan Y sama dengan YT adalah XT dikurang DXP dt tambah T kuadrat. YT adalah XT dikurang DXP dt ditambah T kuadrat. XT dikurang DXP dt tambah T kuadrat. Maka dari sini XT sudah diketahui, maka DXP dt kita turunkan dari sini. XT diturunkan menjadi DXP dt E pangkat T kali dalam kurung A1 cos T tambah B1 sin T. Ini adalah bentuk UV. Jadi U kali V ditambah U kali V. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ya, UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Kemudian dikurangi setengah kali T kuadrat, turunkan 2T tambah setengah T, setengah kali turunan T1 turunkan 0. Maka kita peroleh DXP dt adalah E pangkat T kita turunkan tetap E pangkat T kali A1 cos T ditambah B1 sin T ditambah E pangkat T A1 kali turunan cos T adalah min sin T ditambah B1 kali turunan sin T adalah cos T.
dikurangi 2,5 kali 21 tingkat T 1,5 kali 1,5, maka dx per dt nilainya seperti ini. Dimana dx per dt nya belum selesai, kita gabung, kita keluarkan E pangkat T nya, E pangkat T jadi dx per dt sama dengan, kita keluarkan E pangkat T nya, tinggallah kemudian cos dengan cos, cos dengan cos, jadi A1 ditambah B1, A1 tambah B1 kali cos T. Kemudian sin dengan sin, sin dengan sin, di sini B1 ditambah min A1 atau min A1, jadi ditambah min A1, kita susun di plus B1 sin T. Kemudian min setengah, min T tambah setengah. Inilah dx per dt. Sebelumnya kita lihat tadi bahwa YT adalah XT kurang dx per dt tambah T kuadrat. Nah, kita susun XT, kita salin dulu. XT kita ambil dari ini. XT adalah E pangkat T kali A1 cos T tambah B1 sin T dikurang setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Kita salin. XT adalah E pangkat T kali A1 cos T ditambah B1 sin T. Ini kurang setengah T kuadrat ditambah setengah T ditambah 1. Ya. Kemudian karena YT itu XT kurang dx per dt tambah T kuadrat, nah kita cari XT kurang dx per dt dulu, dikurang dengan dy per dt, kita salin. dy per dt adalah E pangkat T dikali A1 tambah B1 cos T ditambah min A1 tambah B1 sin T, kemudian min T tambah setengah. Ini dikurangi ya. XT kurang dx per dt, kita kurangi. Kita kurangi, berarti sini XT dikurang dx per dt. Ya, dx per dt. E pangkat T dikurangi A1 kurang A1 habis. Tapi yang ini dikurang A1 dikurang ini, berarti A1 dikurang A1 dikurang B1. Jadi ini menjadi min B1 cos T. Min B1 cos T. B1 kurang B1 habis. Jadi B1 dikurang ini, B1 dikurang ini, jadi B1 tambah A1 kurang B1. Ditambah A1 sin T. Min setengah T, tidak ada temannya, salin. Setengah T dikurang min T, min kali min plus 1T tambah setengah T, 1 setengah T. 1 kurang setengah, setengah. Setelah kita memperoleh XT kurang dx per dt diketahui, dan kita tahu tadi bahwa YT adalah XT kurang dx per dt ditambah T kuadrat. Berarti yang XT kurang dx per dt ditambah T kuadrat. Berarti di sini kita tambah
T kuadrat. T kuadrat sama dengan T kuadrat ditambah T kuadrat, berarti ini adalah tambah. Oh, tadi kurang. Nah, kita tahu XT kurang DXP DT tambah T kuadrat adalah YT. Maka waktu kita tambah, ini menghasilkan YT. YT adalah E pangkat T, kurung siku boleh ganti kurung biasa, min B1 cos T tambah A1 sin T, min setengah T tambah T kuadrat tambah 1 kurang setengah, min setengah tambah 1 sama dengan 1 kurang setengah, yaitu plus setengah T kuadrat. Kena di atas tidak ada pengurangannya, salin saja. Jadi YT nya bernilai ini. Maka kita dapatlah solusi umum PD. Solusi umum PD nya adalah XT nya kita salin. XT nya ada yang tadi di atas, yaitu E pangkat T kali A1 cos T tambah B1 sin T kurang setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Kita salin. XT adalah E pangkat T A1 cos T B1 sin T kurang setengah T kuadrat tambah setengah T tambah 1. Sedangkan YT nya baru kita peroleh adalah E pangkat T dikali min B1 cos T tambah A1 sin T, kemudian tambah setengah T kuadrat ditambah 1 setengah T ditambah setengah. Inilah solusi umum PD dari sistem persamaan diferensial atau PD semutan.